Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Putune Balamong. Untuk video kali ini saya mau membagikan tutorial cara membungkus pusaka ya, agar tidak tersentuh tangan. Karena tangan kita itu mengandung zat asam yang membuat keris itu karatan. Jadi setelah diwarangi, kalau cerita orang dulu ya mitosnya, setelah diwarangi itu dibuat perang. Nah, warangan itu fungsinya untuk melindungi keris agar bilaannya awet. Terus kedua, kalau zaman dulu itu sebagai racun gitu loh. Jadi racun ketika berangkat perang harus diwarangi dulu agar ketika nanti musuh yang tertusuk sama keris itu akan tewas atau keracunan ya, dan gitu. Karena batu warangan itu sifatnya racun. Untuk zaman sekarang keris diwarangi atau warangan keris itu berfungsi untuk melindungi bila keris dari karat. Terus kedua, batu warangan itu secara spiritual bagi mereka yang meyakini hal-hal yang di luar logika. Yang di luar logika itu seperti ini dulu. Nah, di luar logika itu seperti ini gunting ini. Gunting ini saya cari kertas. Ini ya. Nah, ini yang di luar logika. Yang meyakini hal-hal yang di luar logika seperti ini. Nah, ini yang di luar logika itu begini, ombak dikebal kan gitu. Oh, rambutnya nggak putus. Nah, itu yang di luar logika. Saya menjelaskan yang di luar logika ya dulur-dulur. Kalau yang di luar logika, batu warangan itu berfungsi untuk melindungi tua atau doa sang empuh di dalam keris ini agar tidak dimasuki energi luar. Biasanya energi luar itu kebanyakan dari jin ya dulur-dulur. Jadi agar doa empuh itu tetap terjaga, makanya harus diwarangi. Nah, warangan juga gitu dulur-dulur. Kalau kita mewarangi itu tidak disarankan dikasih minyak, terkadang besinya malah rusak. Atau kedua, terkadang yang di luar logika tadi, kodam itu berontak. Ibarat rumah disemprot terlalu wangi pasti berontak atau pasti mendem lah ibaratnya. Jadi warangan itu berfungsi untuk melindungi bila keris ini dari karat. Terus kedua, secara spiritual melindungi doa sang empuh agar tetap terjaga. Karena benda-benda berpamor seperti ini, benda-benda yang didoakan seperti ini, itu kebanyakan disungkai oleh bangsa jin. Nah, kenapa kita harus plastik ini agar tidak tersentuh tangan? Ini kebetulan habis saya warangi, mau saya bungkus sama plastik. Kebetulan warangan saya ini tadi tidak gagal. Biasanya kalau saya gagal itu saya kasih minyak anti karat agar tidak kusam. Tapi alhamdulillah ini tadi sempurna, makanya langsung saya bungkus. Jadi warangan itu kalau gagal dulur-dulur itu terlihat kusam,
atau kalau jeruknya terlalu muda itu biasanya terlihat kuning-kuning kalau tidak diminyaki. Makanya kebanyakan warangan gagal itu dikasih minyak. Nah, saya juga kalau gagal itu saya kasih minyak. Nah, di sini saya mau membagikan tutorial cara membungkus ya. Kemarin itu ada tanya, mau beli plastik buat bungkus pusaka. Padahal ini mudah dulur-dulur. Kita cari plastik seperti ini, plastik mika, ini kan sampul ini yang saya pakai, sampul buku. Terus kita pakai solder. Jadi solder itu berfungsi untuk apa ya? Menutup ini tadi. Terus kita pakai gunting, mana tadi guntingnya gunting. Jadi begini dulur-dulur caranya dulur-dulur. Saya kasih tutorial, moga-moga bermanfaat ya. Ini kebetulan papornya bagus sekali. Nah, seperti ini kita gunting. Seperti ini. Set. Nah, kita gunting, kita paskan sama pusakanya ya. Jadi semoga manfaat. Jadi keris itu jangan diminyaki dulur-dulur. Kalau bagi mereka yang masih meyakini tua pusaka, tapi kebanyakan orang itu masih meyakini tua pusaka. Oh, saya sendiri loh pengamal ilmu hikmah percaya kok sama tua pusaka. Jadi seperti ini ya. Jadi kita gunting seperti ini. Nah, kita pakai solder dulu. Jadi kemarin itu ada yang tanya cara apa yang bungkus pusaka dengan plastik. Nah, ini berfungsi agar seperti ini, seret. Nah, pakai solder ya. Nah, mudah kan dulur-dulur? Sangat mudah. Nah, ini untuk menutup. Jadi seperti itu caranya. Ini belum panas ya dulur-dulur, tunggu sampai panas. Nah, nanti akan tertutup. Ini saya tunggu soldernya panas. Nah, kalau panas kita tempelkan. Nah, seperti ini. Jadi mudah sekali kan. Jadi keris usahakan jangan diminyaki. Kalau orang tua saya dulu itu nggak pernah minyaki keris, meskipun dia pernah apa ya, sering punya keris. Beda kalau saat pemanggilan hari Jumat Legi itu saat pemanggilan itu pakai minyak. Pemanggilan kodam atau gimana nggak paham aku. Soalnya lihat takutnya salah ucap, salah ngomong saya. Di sini saya hanya berusaha manfaat untuk sesama, meskipun hanya membagikan tutorial seperti ini. Semoga manfaat. Nah, seperti ini dulur-dulur. Set. Jadi mudah kan? Mudah sekali kan? Seperti itu. Kemarin ada yang mbak saya tolong dibungkusin pusakanya kan gitu. Jadi misalkan jangan dikasih minyak ya dulur-dulur. Biasanya itu malah rusak besinya. Terus kedua, energi di dalam keris itu tidak suka. Kebanyakan itu kadang yang tidak cocok itu nggak suka. Kalau dikasih minyak nggak apa-apa, minyak anti karat itu, minyak jahit itu nggak apa-apa. Jadi hal yang di luar logika yaitu tadi, kalau dikasih minyak berlebihan, tua di dalam keris itu tidak berfungsi. Karena ibarat suatu rumah,
itu dikasih wangian yang berlebihan. Beda sama jamasan dulur-dulur. Kalau jamasan itu memang dulu sama orang tua saya memang keris itu harus dijamas, jadi ada tanggalnya tertentu atau bulan suro kebanyakan kan gitu, pakai dekat hijau, terus bunganya juga syaratnya itu tertentu dulur-dulur. Jadi boleh sih diminyaki, tapi kita itu harus paham minyak apa saja ya yang cocok untuk pusaka, yang disukai kodam pusaka. Biasanya itu dulu orang tua saya itu pakai cendana, tapi cendana yang tidak keraton dulur-dulur, cendana yang putih kental itu kan baunya tidak menyengat. Makanya kebanyakan warangka keris itu kayu cendana atau timo. Nah, itu hampir sama baunya timo sama cendana itu. Kalau minyak cendana putih nggak masalah, tapi terkadang itu dikasih minyak aneh-aneh ya. Nah, ini cuma edukasi dulur-dulur, saya mau membagikan, terus membagikan pengalaman saya selama saya memegang pusaka. Kebetulan ini habis saya warangi sendiri. Ini alhamdulillah tadi pakai arsenik lokal tapi bagus. Jadi kalau pengen bagus lagi pamornya ndeling itu pakai arsenik Jerman, tapi Jerman itu mahal dulur-dulur dan jarang dijumpai yang asli. Jadi saya pakai arsenik lokal. Tapi besok insya Allah saya ada dari teman yang punya channel Gobong Pusaka Kebumen. Itu arsen yang Jerman atau dari Mas Dedi Firmansyah. Jadi caranya seperti itu dulur-dulur. Jadi kita bungkus keris pakai plastik mika, terus cara tempelnya menutupnya ini pakai solder atau pakai lilin bisa, korek api bisa, tergantung. Ini tadi juga warangkanya bagus dulur-dulur, ini saya maharkan 600.000. Nah ini nanti warangkanya juga saya setel, ini lawasan. Ini tadi baru saya setel pendoknya tebal. Ini timo ya dulur-dulur. Nah, timo baunya hampir sama dengan cendana. Makanya kalau meminyai pusaka itu, kalau yang warangan gagal, maksudnya gagal itu yang kusam atau yang kekuningan, biasanya itu jeruknya muda, itu bisa diminyai pakai minyak cendana yang kental, bukan yang keraton ya dulur. Nah itu hampir sama dengan kayu cendana. Nah ini hampir sama dengan kayu timo baunya. Tapi kalau diminyai selain itu, nah itu pengalaman saya pribadi, kodam itu redup, terus pusaka itu tidak fungsi. Sebetulnya keris itu ada perawatan khusus secara yang di luar logika. Nah, jadi ada perawatan khusus, semisal ini brojol ini ada perawatannya khusus, pakai, kalau digamas pakai kembang telon. Ini pamornya juga bagus. Nah, itu kalau tapi di tempat saya itu, kalau saya menjamas keris atau kalau zaman dulu kan menjamas itu di kelapa muda dan air kembang. Ya, kalau di tempat saya kalau sudah diwarangi kan eman, itu saya rituali, saya jamas pakai keilmuan saya. Jadi keilmuan saya
ya pakai asma apa, asma musti, matajab, latumi dan lain sebagainya, pokoknya pakai keilmuan saya, tapi tetap saya sediakan bunga meskipun tidak di, bunga itu tidak dibuat mandi, tapi tetap saya buat mandiin keris atau menjamas keris, tapi tetap saya taruh di dekat keris sama kelapa hijau, dekat hijau tuh. Jadi jamasan keris itu juga ada tanggalnya tertentu. Nah, itu mitosnya seperti itu. Tapi di sini saya bahasnya yang logika-logika saja karena takutnya ada oknum yang tidak suka dengan ucapan saya karena yang saya ucapkan di luar logika, meskipun saya seorang spiritual ya. Jadi keahlian saya memang ke yang goib-goib. Jadi orang itu kalau keahliannya ke spiritual yang goib-goib, memang dia paham yang goib-goib, tapi saya kalau ke selain itu ya nggak paham, nggak bisa. Jadi yang goib-goib spiritual itu pasti ada hubungannya dengan keris. Karena keris ini kalau orang tua zaman dulu ya dituakan atau dikeramatkan, tapi ya hanya sebagai pelantara. Semua itu atas kehendak Allah kan gitu. Jadi saya juga masih sedikit meyakini, tidak sedikit, sekitar 40% meyakini pusaka, tuas buah pusaka. Saya nggak munafik, saya masih meyakini. Karena kenapa saya yakin? Karena logikanya saya anak seorang paranormal. Terus saya juga bergurunya ngaji saya ya ke spiritual, semua ke spiritual. Salah satunya ya Abaniman, terus Pak Darmaji dan lain sebagainya. Banyak guru saya yang guru spiritual saya. Nah kemarin saya juga di YouTube komen-komenan sama Mas Joko Arek, tapi jangan tersinggung Mas Joko Arek. Kan dia nggak percaya santet, tapi saya percaya. Soalnya saya sering menemui hal-hal di luar logika saat penanganan pasien, saat saya mendoakan orang. Meskipun saya tidak bisa membuktikan ulang, tapi semua yang terjadi itu tanpa saya sengaja. Jadi tanpa disengaja, yang penting biasanya saya mendoakan, ada orang kesurupan, ada nasi jadi belatung, yang nasi jadi belatung itu Mbak Anis, Mbak Mita Tanjung. Nah itu saya juga nggak menginginkan hal seperti itu, tapi ketika saya mendoakan kok terjadi seperti itu kan gitu. Makanya ilmu yang asli itu tidak bisa dibuktikan ulang karena semua yang terjadi itu atas kehendak Allah. Beda kalau Mbak Rudi ini kebal, nah Mbak Rudi kebal, gunting ini, nah seperti ini ya. Padahal guntingnya tajam loh, rambutnya nggak patah. Nah ini Mbak Rudi kebal kan. Nah ini trik, wis tak anggap trik kayak. Kebal atau enggak itu Gusti Allah yang tahu. Soalnya saya kalau disuruh ngetes-tesan, ya nggak mau saya. Soalnya nanti kalau ada yang minta pembuktian ngetes saya, ilmu seperti itu kan kadang berfungsi, kadang enggak gitu loh. Jadi asli, tapi ilmu hikmah seperti itu, ilmu kejawen hikmah itu ada, tapi terbukti kalau apa ya terjadi hal yang di luar nalar atau logika itu atas kuasa Allah, atas kehendak Allah. Jadi cukup sekian dulur-dulur, saya mau gosok warang kae. Ini tadi dari teman saya dapat lokasian saya. Nah, saya memaharkan 600, penduknya tebal. Warangkanya Timo, Los Timo. Warangan saya sendiri pakai nah, layak koleksi 600 saja.
Oke dulur-dulur, saya akhiri, semoga videonya manfaat bagi mereka yang uri-uri budaya keris, yang tadinya belum paham cara membungkus keris jadi paham. Saya mohon maaf kalau ada tutur kata saya yang salah. Untuk informasi konsultasi lebih lanjut, saya bisa hubungi nomor WA 0857 54 kali 8689. Dan jangan pernah ragu kalau konsultasi dengan saya. Meskipun zaman sekarang banyak spiritual yang iso-isoan, jadi nggak bisa ngerasa iso, gak iso ngerawang tapi ngomongnya iso kan ngono. Tapi kalau saya, insya Allah memang itu pekerjaan saya sehari-hari, dan saya belajarnya juga jelas, sanatnya jelas dari almarhum orang tua saya sendiri, terus juga dari Alikma Laduni Jamus Kalimusodo atau Abaniman Minan ya. Jadi Pompes Al-Ghazali Asani Al-Ghazali ya, Tuban Tambak Boyo. Jadi insya Allah saya sanatnya jelas. Karena kalau keilmuan itu harus ada sanad yang jelas. Jadi selain orang yang bisa secara tiban atau kelokan jin itu bisa, karena nek wong kelokan jin, ketempelan jin memang bisa membaca isi hati orang, itu memang wajar. Memang jin itu tidak sempurna. Jadi jin itu kelebihannya lebih sempurna manusia, tapi dia bangsa jin itu bisa membaca pikiran manusia. Makanya kalau secara di luar logika, kadang jin itu masuk ke dalam pusaka ada. Makanya kalau sang pemilik pusaka itu meyakini tua keris ini untuk ini, pasti akan berfungsi untuk ini, karena terkadang ada energi sebangsa jin di dalam keris. Beda sama yang orang ketempelan jin ya, indigo dan lain sebagainya. Itu memang bisa nerawang-nerawang. Kalau saya murni ilmu, dan ilmu saya sanatnya jelas. Jadi jangan ragu kalau konsultasi masalah hal-hal di luar logika sama saya, yang terawang-terawangan dan lain sebagainya. Yang di luar logika itu rambutnya baru nggak putus. Nah, ini yang nggak putus, ini yang di luar logika, tapi ini cuma guyon, hiburan. Nah ini trik, itu tadi trik yang di luar logika seperti itu ya. Oke dulur-dulur, semoga videonya manfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Jangan lupa tombol loncengnya itu ditekan agar terus bisa mengikuti channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.